Damai sejahtera daripada Allah Bapa yang melampaui segala akal, pengetahuan dan pengalaman. Itulah yang mengawal hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam. Bapa Inang Ganup Hasoman ibagasan goran ni Kristus Yesus. Horas ma batta ganup. Kenapa saya kutip ini? Karena hari ini adalah hari Minggu UM. Dan seluruh gereja-gereja anggota PGI melaksanakan ibadah ini pada hari ini dengan menggunakan ibadah yang berbahasa Simalungun, GKPS. Terima kasih untuk gereja ini. Tadi ada beberapa ayat yang dicantumkan dari bahasa Simalungun ya. Nah, jadi ambilan atau khotbah hari ini memang berbeda karena kita juga memiliki almanak HKBP. Tetapi saya lihat di sini ada dua tema. Yang pertama yaitu memberitakan Injil dengan segenap hati. Dari Roma pasal 1 ayat 8 sampai 15. Kalau Minggu UM ini dari Lukas 17 ayat 5 sampai 10 dengan tema menjadi hamba yang taat dan rendah hati. Jadi ini sangat berhubungan. Namun kita fokus pada Roma 1 ayat 8 sampai dengan 15. Saya bacakan. Pertama-tama, aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian. Sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil anaknya adalah saksiku bahwa dalam doaku aku selalu mengingat kamu. Aku berdoa semoga dengan kehendak Allah aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. Sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani kepadamu guna menguatkan kamu. Yaitu supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama. Baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Saudara-saudara, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa aku telah sering berniat untuk datang kepadamu. Tetapi hingga kini selalu aku terhalang. Agar di tengah-tengahmu aku menemukan buah. Seperti juga di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi yang lain. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepadamu juga yang diam di Roma. Demikianlah firman Tuhan.
Bapak Ibu Saudara sekalian, memberitakan Injil dengan segenap hati adalah hak istimewa dan tugas pokok semua orang percaya. Yesus berkata kepada mereka atau para muridnya, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Ini berarti memberitakan Injil itu adalah perintah dan mandat langsung dari Kristus. Dan suatu kehormatan bagi pemberita Injil melakukan ini karena ada jaminan penyertaan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi setiap orang percaya, yaitu orang Kristen, haruslah melaksanakannya. Dan bukan menghindari atau bahkan melarikan diri dari tugas ini. Ini menjadi tugas yang melekat bagi orang yang percaya. Sesungguhnya tugas ini otomatis, langsung. Tidak ada lagi sebenarnya bagi kita mengatakan ini bukan tugasku. Khotbah dan pengajaran itu tugas pendeta. Tugas kami hanya mendengar, melakukannya. Nah, ini yang harus kita perbaiki, Bapak Ibu sekalian. Karena itu, yang pertama, apa itu Injil? Bagi Paulus, dia katakan bahwa dia mempunyai keyakinan bahwa Injil itu adalah kekuatan. Dia katakan di sini, Injil itu kekuatan Allah dengan menyatakan sebab aku tidak malu terhadap Injil Kristus, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Jadi arti daripada kekuatan Allah adalah kuasa yang dinamis. Dalam Kisah 1 ayat 8, jangan pergi dulu sebelum aku meminta kepada Bapa, supaya kepadamu dicurahkan Roh Kudus, itulah kuasamu untuk memberitakan Injil. Di dalamnya lah engkau memperoleh kekuatan yang dinamis. Kalau dikatakan yang dinamis, kemanapun Anda pergi, kepada siapapun Anda berbicara, kepada siapapun, dimanapun Anda bekerja. Itu yang saya katakan melekat dan dinamis. Dia harus memberitakan Injil. Baik makan dan minum, bekerja apapun, itu dengan sendirinya kehadiran kita adalah memberitakan Injil. Nah, ini maksudnya. Jadi tugas memberitakan Injil ini adalah sikap, dasar, nilai dan tujuan yang masih relevan. Masih kena-mengena. Untuk kita hayati dan kita amalkan oleh semua orang Kristen dan gereja di segala abad, di segala tempat, di segala waktu dan keadaan apapun. Bapak, Ibu, saudara-saudara,
Jadi karena itu dikehentak di sini bagi kita adalah yang pertama, Paulus mengatakan apa motivasi dia memberitakan Injil itu. Nah, memberitakan Injil itu kata Paulus di ayat 1 Roma 1 ini, aku adalah hamba Tuhan. Aku mau memberitakan Injil. Kemana? Ketika itu dia berkeinginan mau ke Roma. Tetapi tidak dijelaskan apa keadaan Roma waktu itu. Hanya Roma itu adalah pusat ilmu pengetahuan. Pusat budaya. Pusat pemerintahan. Pusat ilmu. Filsafat. Pusat sejarah segala ilmu. Jadi ternyata dalam hati pikiran daripada Paulus itu, inilah perjalananku yang terakhir. Di Roma lah. Karena dia di sana menghadapi banyak nanti orang-orang pintar, orang-orang berhikmat, dan pusat dari segala pengaturan waktu itu kuasa dunia. Dia berkeinginan ke sana. Bapak, Ibu, saudara-saudara. Jadi maka kita dapat katakan dia ada ketakutan. Apa dia bisa diterima? Apa nanti pengajaran Injil ini bisa masuk di dalam dunia filsafat yang sangat tinggi ilmunya waktu itu? Maka bagi dia sendiri, meyakinkan dirinya, Injil yang akan kuberitakan, Injil ini adalah kekuatan Allah. Bapak Ibu, nah keyakinan dan percaya diri yang kokoh ini juga memang harus dimiliki oleh setiap orang Kristen. Nah, karena itu yang pertama dia katakan, aku bersyukur mengingat kamu. Aku mau bersyukur ke Roma, ada kerinduan agar mereka dapat saling menguatkan iman. Bapak Ibu. Jadi pemberitaan Injil itu yang pertama-tama dulu, apakah dalam diri kita ada rasa syukur? Kenapa kita bersyukur? Sampai sekarang, Injil itu tidak tertandingi apapun. Ilmu apapun di dunia ini. Injil itu mengatasi semua kekuatan, kuasa apapun di dunia ini. Nah itu, kita bersyukur. Injil itu ada. Ini mengingatkan kita, jangan cari lagi ilmu-ilmu iman yang bisa membangun imanmu. Tidak ada. Hanya Injil yang bisa. Yang kedua, motivasi dia mau memberitakan Injil, ini adalah kehendak Allah. Maka dia katakan dari mana dia tahu ini kehendak Allah? Pasti di awalnya dia tidak tahu. Tetapi cara mengetahui kehendak Allah adalah berdoa. Maka dikatakannya rencana dia ke Roma itu selalu terhalang. Dengan banyak alasan. Mungkin seperti kita. Kalau kita mau mengunjungi keluarga kita. Atau mau berangkat kepada suatu tempat. Kita sudah rencanakan, kita sudah pikirkan. Tetapi selalu terhalang. Banyak alasannya. Mau mengunjungi Pak Opu di kota lain atau tempat lain. Sudah siap-siap semua.
Sudah disediakan oleh-oleh apa yang mau dibawa untuk pahopu sama paromain. Tetapi sering terhalang. Maka Paulus mengatakan, aku berdoa. Berdoa artinya karena dia sangat ingin. Kalau dia setengah-setengah, atau lemak, anom may parpuli may muse, adong dopetik kina. Nah, ini tidak. Dia berkeinginan besar. Keinginannya itu dia mau wujudkan pertama melalui doa. Maka aku terus berdoa kepada Tuhan dan berdoa mengingat kamu, katanya. Itu. Ini kadang-kadang yang saya katakan itu banyak yang lupa atau hilang dari praktek iman kita sehari-hari. Sehingga melakukan sesuatu atau mengunjungi seseorang, mendapatkan seseorang itu kita lupa berdoa. Atau tidak mendoakannya. Bapak Ibu. Jadi artinya di sini Paulus berdoa apa? Artinya dia mau bertanya dulu kepada Allah. Apakah rencanaku ini yang mau ke Roma ini atas seizinmu? Atas kehendakmu Tuhan? Artinya di sana dia mau memberitakan Injil itu bertanya dulu. Jadi bukan karena keinginan dia saja. Di sinilah dikatakan bahwa serius dia sungguh-sungguh berdoa supaya dia mau berangkat memberitakan Injil tidak asal-asalan. Tidak setengah-tengah hati. Tetapi dia all out. Memberikan dirinya, pikirannya, hatinya sepenuhnya. Maka dikatakan segenap hati. Bapak Ibu. Sangat berguna ini. Kalau kita mempersiapkan diri terus menerus. Saya mau berkhotbah hari ini. Dengan waktu yang singkat. 3-5 hari ini saya bergumul terus. Tidak keluar dari rumah. Supaya jangan setengah-tengah Tuhan. Berikan kepadaku kekuatan, hikmat yang penuh. Karena saya tahu. Jemaat Reformanda itu punya motto. Masih mereka perlu mendengar firman-Mu sepenuhnya. Tidak setengah-setengah. Ini persoalan sering dalam hidup kita. Maka saya setelah pensiun. Nanti akan saya khotbah di akhir minggu. Di akhir bulan ini. Di satu tempat. Saya sudah siapkan. Saya sudah baca. Bapak Ibu. Jadi tidak setengah-setengah, tetapi sepenuh, tidak sekadar atau seadanya. Bahkan ada orang yang memperalat nama Tuhan. Atau emak muramai. Jupang di sini dua noni. Ay todini di batado maktaholong kita. Mangaliot parbino Tuhan. Ini kadang-kadang memperalat kuasa Tuhan itu. Jadi dia katakan, aku berdoa, semoga rencanaku memberitakan Injil ke Roma ini adalah kehendak Allah. Dalam doaku, aku juga selalu mengingat kamu. Bapak Ibu, ini mengingatkan kita juga. Mau melakukan atau melayani atau bekerja, baik ibu-ibu di rumah, baik bapak-bapak di kantor. Apakah keberangkatanmu bekerja itu sudah diiringi dengan doa? Ini yang perlu. Baru yang ketiga,
motivasi Paulus mengatakan, aku berhutang. Paulus merasa berhutang. Maksudnya di sana adalah dia berhutang kalau tidak memberitakan Injil. Siapa yang merasa berhutang? Saya sering dulu dengar. Saya rada marutang dua mang molosorowi bemarming. Ada beban utang amang kalau saya tidak berdoa tiap hari. Nah, Paulus sedemikian. Dia merasa berhutang, artinya debtor, utang ya. Tetapi di dalam terjemahan lain dikatakan di sana, I am obligated. Maksudnya di sana, saya diharuskan, saya diwajibkan. Nah, jadi maksudnya di sini, tugas yang diembannya ini adalah mewajibkan atau diwajibkan dirinya. Kalau kita mau marminggu, ibadah kedapat Tuhan, mau melayani di gereja, saya merasa wajib melakukannya. Itu maksudnya. Jadi di sana dikatakan ya, supaya Paulus merasa bahwa dia lakukan itu karena dia berhutang. Berhutang bukan finansial. Bukan finansial. Tetapi dia berhutang karena memiliki kewajiban moral dan spiritual yang kuat untuk memberitakan Injil. Ada panggilan moral. Molo solawau. Saya merupakan didorong partodion kerohaniannya, spiritualitas. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara, artinya di sana bagi Paulus memberitakan Injil bukan hanya sebagai pilihan. Nah, tetapi ini semua kewajiban yang harus ia penuhi karena kasih dan anugerah Allah. Kenapa? Dia dulu hidupnya mati karena patik. Dulu hidupnya di dalam kegelapan. Dulu moralnya, etikanya brengsek. Tetapi sesudah mengenal Kristus, ditangkap oleh Kristus, dia dihormati, dihargai, diselamatkan, dibenarkan Tuhan. Ini terjadi karena Tuhan, bukan karena dia. Maka mengingat karunia Tuhan itu kepadanya, dia merasa wajib, maka dia berhutang kepada Tuhan. Bagaimana utang ini? Kalau ini utang, bagaimana membayarnya ini? Karena setiap utang wajib dibayar. Tetapi utang Injil oleh Paulus ini, dia bayar secara mencicil. Cicilannya itu tidak hilang. Dia bayar itu dicicil, itu disimpan untuk masa depan. Bapak Ibu, inilah bedanya. Nah, sekarang apa metode? Bagaimana kita mau memberitakan Injil masa kini? Bapak, Ibu, saudara-saudara, yang pertama dulu, apa itu situasi kita? Apa yang kita hadapi di dalam kekinian kita ini? Saya mengutip, ada di sini mengatakan bahwa data yang singkat keadaan dunia kita saat ini. Menurut data atau apa dikatakan di sini adalah World Economic Forum.
60% katanya populasi dunia mengalami tekanan mental akibat krisis global. Nah, ini yang disebut globalization in crisis. Artinya ada dunia global kita sekarang ini dalam krisis. Baru yang kedua, lembaga survei Indonesia mengatakan 70% generasi muda mengalami kecemasan akan masa depan mereka. Coba lihat itu anak-anak kita, anak muda itu. Bagaimana mereka sekarang? Apa mereka optimis? Tapi survei mengatakan 70%. Mungkin angkatan kerja. Tadi mau kemari saya baca di HP saya. Apa betul apa tidak? Presiden kita katanya akan memberikan 3 juta bagi orang yang magang. Yang baru tamat belum dapat kerja. Tapi dianggap dia magang, maka akan diberikan subsidi 3 juta per bulan, Bapak Ibu. Mudah-mudahan ya, kita doakan terus. Krisis ini menyentuh semua usia. Anak-anak, remaja, pemuda, orang dewasa. Tak kasih. Awasi diri kita ini, melihat anak-anak kita ini sekarang. Ada lagi survei Barna Group tahun 2024, masih terbaru ini. 60% katanya orang dewasa Kristen merasa kehilangan arah hidup. Dan pertumbuhan rohani dalam 2-3 tahun terakhir ini. Nah, coba lihat. Bapak, Ibu, saudara-saudara. Rajin ke gereja. Ikut pelayanan. Ikut PA, ikut ibadah terus. Apakah Bapak Ibu sudah pernah bertanya kepada diri sendiri? Dengan mengikuti semua itu, mendengar firman Tuhan, membahas firman Tuhan, persoalannya apakah iman saya bertumbuh, berbuah, atau menjadi kerdil mapek-peng? Ini menjadi satu doa kita pribadi. Nah, Bapak Ibu, masih terjadi krisis. Tetapi krisis ini mudah-mudahan bagi pribadi kita, ini membuka keterbatasan kita. Membuka kelemahan kita. Ini kita mau butuh kehadiran mutlak dari Allah itu menolong kita. Di tengah-tengah krisis ini. Krisis bukan akhir segalanya. Namun krisis itu adalah megafon. Suara dari Allah itu. Yang membangunkan kita. Yang kadang-kadang kita tidak tahu. Kita mau mandiri, tapi kemandirian kita itu palsu. Pura-pura hebat, pura-pura jago, pura-pura beteng dia. Pura-pura mau dirinya sendiri yang benar. Kekuatannya yang hebat. Tetapi itu semua kalau kita teliti, itu kemandirian yang palsu kebanyakan. Bapak Ibu, apakah kita sudah pernah datang kepada keluarga, kunjungi keluarga, adakan percakapan supaya kita tahu apakah dia benar-benar mandiri atau tidak?
Nah, krisis ini juga mengingatkan setiap orang percaya harus memberitakan Injil, Bapak Ibu. Nah, inilah. Jadi, bagaimana kita mau mengetahui cara kita untuk menginjili tadi? Di sini dikatakan melalui strategi kebijakan, pendekatan khotbah dan pengajaran. Ayo, kita ini sudah lama ya, apalagi ikut AKBP. Sudah pernah saudara bandingkan dengan gereja lain? Bagaimana khotbah dan pengajarannya? Bapak, Ibu, saudara-saudara, ini terus menerus harus kita gaungkan, kita perbaiki terus menerus, supaya kita jangan ketinggalan zaman. Bagaimana penyampaian? Kadang-kadang khotbah dan pengajaran itu tidak bisa dipisahkan. Di dalam pengajaran ada khotbah, di dalam khotbah ada pengajaran. Bapak Ibu. Nah, ketika kita diskusi PA atau berkhotbah mengajar, apakah khotbah dan pengajaran itu, perkataan lisan itu, memberitakan Injil itu, ada di sana yang mau kita tanamkan legasi. Memberitakan firman itu adalah mewariskan atau mewarisi, katakanlah, iman Kristen, kasih Kristus. Nah, ini dia. Ketika kita mendengar Injil itu adalah berita karya keselamatan Allah yang mau diwarisi, mewariskan iman kita itu. Jadi firman Tuhan itu katakan bermanfaat, mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan mendidik. Bapak. Jadi setiap kita mau kulik atau baca gali firman Tuhan, kita harus punya pikiran. Ini warisan yang berharga. Apa yang gereja, keluarga Kristen mewarisi apa dan mewariskan apa? Ini yang kalau dalam konteks orang Batak dulu, nggak tahu saya sekarang, mereka berlomba-lomba mau mewariskan harta kekayaan. Tetapi secara gereja, keluarga Kristen, kita mewariskan nilai-nilai iman dan kasih Kristus itu. Danga dong gunani sudi, moloso dia holongi hodongam. Kan gitu. Maka saya sampai sekarang senang kalau Reformanda ini terus punya moto masih haulungan. Bapak Ibu. Baru yang kedua, bagaimana kita memberita Injil adalah tindakan nyata. Bagaimana di sana dikatakan menunjukkan kasih Allah dan nilai-nilai Kristi melalui perbuatan kebaikan. Unak saya terjebak, kita dia ke masalah lalu. Tetapi bagaimana kita mau ke depan hidup yang lebih baik. Tindakan nyata, bukan omon-omon katanya. Baru ke berikut mewarisi firman, memberitakan firman Tuhan melalui keteladanan. Apa itu keteladanan? Pola gaya hidup dan cara hidup Kristen harus mengembangkan nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan sehari-hari. Jadi coba kita pikirkan, kemarin saya kurang tahu di sini di gereja ini apa namanya. Ada contoh amang. Nabuhi tiruod sia tokoh-tokoh na adong di HKBPO. Saya bilang banyak tapi tidak sempurna. Artinya hamba Tuhan, pemimpin dan tokoh-tokoh
sangat minim atau kita katakanlah defisit iman. Kadang-kadang kita kehilangan role model. Waktu kami masih kuliah, karena banyak mantan-mantan pimpinan gereja, eporus, bishop yang mengajar kami dulu tingkat 1, tingkat 2. Mereka cerita pengalamannya. Jadi akhirnya bisa menjadi role model melayani. Wah, ngabui hita gabe sitiruan. Ada, mungkin tidak ada figur. Nah, yang paling lucunya nanti ini saya lihat. Generasi jalan terus. Generasi tua. Generasi yang sudah tua di gereja ini akan berlalu. Tadinya mereka bisa kita jadi panutan. Jadi contoh. Tetapi generasi berikutnya bagaimana? Bapak Ibu. Apakah ada influencer? Setiap kita datang bertemu dengan seseorang, apa yang dia katakan, apa yang dia lakukan bisa mempengaruhi kita. Influencer ada. Ini yang kita katakan. Jadi kita cari bagaimana saksi-saksi itu. Baru yang berikut melalui media sosial. Media sosial emang. Kecanggihan IT, digital, gadget, internet. Itu sebagai alat untuk memberitakan Injil. Tetapi semua itu harus dipimpin oleh Roh Kudus. Itu. Baru andalkan kuasa Roh Kudus. Ini yang dikatakan. Nah, saya yakin ini bisa menjadi pedoman bagi kita bagaimana kita memberitakan Injil sekarang ini. Membawa kekuatan, penghiburan, menguatkan orang, mencerahkannya, memberikan dia rasa optimisme, punya pengharapan. Kalau sudah kehilangan pengharapan memang, aduh tak ada lagi yang bisa di. Mudah-mudahan jangan ada satupun warga jemaat AKBP Reformanda ini kehilangan pengharapannya. Karena itu nanti kita akan memasuki perjamuan kudus. Ya, apa itu perjamuan kudus? Perjamuan kudus itu katanya itu masa lalu. Itu waktu Yesus bersama murid-muridnya. Jadi itu sudah lalu. Betul, itu masa lalu waktu Yesus menegakkan atau membangun perjamuan kudus itu. Apakah itu saja? Memang dikatakan Yesus, lakukanlah ini menjadi peringatan akan aku. Peringatan akan apa yang sudah kulakukan kepadamu. Jadi ketika kita memasuki perjamuan kudus itu artinya peringatan akan Yesus yang sudah melakukan terbaik bagi kita. Nah Bapak Ibu, tetapi masa lalu itu sudah terbukti, sudah ada realisasinya. Ketika murid-muridnya merasa ketakutan, khawatir waktu itu, Yesus memanggil mereka duduk bersama, memecahkan roti. Itu menguatkan dan realisasinya, kenyataannya sudah dialami oleh para murid waktu itu. Tetapi Yesus mengatakan, terus lakukan. Nah, inilah yang dikatakan Bapak Ibu, ya, kita harus already present. Artinya kita harus menghadirkan realita daripada Allah itu. Menegakkan baru tetapi perjamuan kudus itu adalah perjamuan pengharapan eskatologi. Artinya perjamuan kudus itu adalah terhubung dengan masa depan.
Jadi ketika kita makan roti, minum anggur, ya, bahwa Kristus mengatakan makanlah, minumlah. Artinya Kristus itu sudah ada di dalam diri kita. Kuasa yang dinamis itu ada terus. Dan itulah yang menumbuhkan pengharapan. Jadi perjamuan kudus itu ada aspek eskatologinya, masa depannya. Bapak Ibu. Jadi perjamuan kudus itu menjadi pengingat. Pengingat bahwa kita ini adalah tomorrow's people. Kita adalah orang-orang masa depan. Jadi ketika kita menerima perjamuan kudus, saya bukan masa lalu lagi. Saya masa depan. Itu maksudnya. Baru yang berikut dikatakan di sini, itu antisipasi kemuliaan kekal. Memang kita masih susah. Masih menghadapi banyak persoalan. Tapi dengan perjamuan kudus mengingatkan kita bahwa ada kemuliaan glory di masa depan. Jadi kita tidak mengharapkan yang kemarin saja lagi. Itu maksudnya. Baru ini dikatakan adalah visi daripada Allah itu dalam kehidupan kita. Nah kadang-kadang kalau ini tidak disegarkan, diingatkan lagi. Perjamuan kudus itu biasa-biasa saja atau masa lalu saja itu. Hanya mau mengingatkan. Tidak. Maka Kristus katakan lakukan ini terus. Sampai kapan? Sampai Kristus datang kedua kali. Beritakan Injil itu sampai kapan? Sampai Kristus datang kedua kali. Bapak Ibu. Jadi kalau kita mengikuti sekarang ibadah perjamuan kudus hari ini. Itu mengingatkan kita kepada penantian masa depan itu dengan kreatif. Artinya di sana productive waiting. Menunggu, menanti dalam produktivitas. Jadi tidak diam. Nah, jadi ada di sana dikatakan kita sedang bergerak ke depan. Memang masa lalu itu perlu. Belajar sejarah itu perlu. Tetapi kalau tinggal di masa lalu saja, kita tidak baik. Tapi dengan perjamuan kudus ini lakukanlah ini. Peringatan akan daku. Sebab di masa depan itu ada Kristus. Meskipun kita tidak tahu apa itu, tetapi kita bisa tahu pada hari ini. Jadi tidak mungkin masa depanmu baik kalau tidak hari ini kamu buat. Nah itu dikatakan di sana. Bapak Ibu. Jadi mudah-mudahan ini kita bergerak ke depan, bekerja ke depan. Moving forward. Bergerak ke depan terus. Jangan ada yang ketinggalan lagi. Jangan aja yang mengingat-ingat lagi yang tidak baik di masa lalu itu. Jadi perjamuan kudus itu adalah mengingat Kristus berbicara untuk masa depan kita. Bapak Ibu. Nah ini yang harus kita ingatkan. Perjamuan kudus ini ya harus dilakukan ya sebagai pengingat kita. Kita terus belajar produktif. Tidak tinggal di sini saja. Maka kreatif. Cara kita bergereja, cara kita beribadah, memahami firman Tuhan, baca gali Alkitab itu juga harus kreatif di tengah-tengah kehidupan kita. Nah, mari Bapak Ibu beritakanlah firman. Ya, segenap hati kita. Tidak setengah-setengah. Artinya inheren, itu? Ya, holistik dia di dalam kehidupan kita. Menyatu. Kau sebagai pekerja, kau sebagai ibu, kau sebagai istri,
engkau sebagai suami, sebagai bapak, pekerja di kantor, inheren, holistik dia. Memberitakan Injil itu. Jadi bukan hanya memberitakan Injil melalui khotbah dan pengajaran saja, tetapi melalui kehidupan kita sehari-hari. Inilah tugas orang Kristen itu, mengikut Kristus ini. Jadi kiranya ya Tuhan terus mengasihi kita dengan memberikan dirinya, darah dan dagingnya untuk menyatu di dalam hidup kita. Dan kita bisa belajar masa lalu dan bekerja hari ini untuk masa depan kita. Amin. Terpujilah Engkau Allah kami, Allah yang baik. Di dalam Engkaulah kami memiliki masa depan. Karena Engkau telah memberikan darah daging-Mu melalui firman-firman yang kami terus dengar, baca dan gali, hayati dan amalkan di dalam kehidupan kami. Kiranya ini bisa menjadi daya dorong, daya gugah bahwa hidup kami tidak sia-sia. Hidup kami ada di masa depan kami. Hidup kami ada di dalam Engkau ke depan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Allah kami. Di dalam Kristus Yesus dan Roh Kudus. Amin.